tetap dan terus berbagi kasih di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan dalam Alkitab pada Matius telah menjelaskan bahwa puji dan sembah hanya kepada Yesus dan kepada Dia saja kita berbakti. Demikian juga dalam Kolose pertama dikatakan bahwa segala yang kelihatan maupun tidak kelihatan, semua takluk di bawah kuasa nama Yesus, hanya kepada Dia saja semua berbakti dan menyembah, bukan kepada Allah lain. Pada kesempatan ini saya berbagi kasih sebuah pengalaman iman dan pergumulan doa dengan seseorang yang dilakukan secara langsung, bagaimana Lucifer datang membantu Nyai Roro Kidul. Ceritanya ketika seseorang yang dirasuk oleh roh kegelapan, anak SMA, sebut saja Melati, ketika ia dirasuk oleh roh kegelapan yang bernama Dwi Angkara. Dwi Angkara adalah salah satu anak buah Nyai Roro Kidul yang ditugaskan di bumi Maluku Tenggara untuk menyesatkan anak-anak, untuk menyesatkan orang-orang agar ikut pada jalan kesesatan. Ketika dilayani anak itu, sebut saja Melati, dia mengalami manifestasi roh kegelapan. Roh itu mengatakan dia adalah Dwi Angkara, anak buah dari Nyai Roro Kidul. Dengan doa, pergumulan dan penyerahan diri kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu, roh kegelapan yang bernama Dwi Angkara itu dipetakan dan diusir serta ditolak keluar dari tubuh anak Melati. Tetapi sebelum ia keluar, ia mengatakan bahwa dia akan menyampaikan pada junjungannya Nyai Roro Kidul di pantai selatan agar dia akan datang dan anak ini tidak bisa lepas dari cengkraman Nyai Roro Kidul. Anak itu dipulihkan, disembuhkan, tetapi 5 menit kemudian ia rebah lagi dan mengalami kesurupan kembali. Tetapi ketika ia mengalami kesurupan itu, ia berdiri dengan tarian. Dia menari ke sana kemari. Dia melakukan tarian jaipongan. Setelah ditanyai, ia mengatakan bahwa dia adalah Ratu Nyai Roro Kidul. Roh itu mengaku dia Nyai Roro Kidul. Dia mengatakan bahwa anak ini adalah miliknya dan tidak bisa lepas dari cengkramannya. Siapapun yang melakukan harus berhadapan dengan dia. Maka pergumulan dilakukan, doa tetap dilakukan, doa pelepasan, dan roh-roh kegelapan dilakukan, dan Nyai Roro Kidul ditaklukkan dalam pujian sembah kepada Yesus dan meminta kekuatan pertolongan Tuhan Yesus untuk mengusir dan melepaskan serta menolak keluar dari tubuh anak Melati itu, dan ia pun direbah. Sudah itu ia mengatakan bahwa dia akan meminta pada junjungan tertingginya yaitu Lucifer, dan doa tetap dilakukan, pujian sembah kepada Yesus untuk menolong anak-anaknya di muka bumi ini. Dan ia pun ditolak keluar dari tubuh Melati. Sudah itu Melati bangun dan normal kembali. Tetapi kemudian itu ia kesurupan lagi, rebah lagi. Tetapi yang datang berikut ini adalah Lucifer. Ketika ditanyai bahwa roh yang ada dalam tubuh anak ini adalah Lucifer, penghulu setan, ia datang atas permintaan anak buahnya itu Nyai Roro Kidul, datang untuk menghancurkan dan mengambil anak Melati itu. Katakan bahwa apa yang telah dilakukan di dalam cengkramannya tidak ada yang bisa melepaskan. Apapun anak ini menjadi miliknya. Tetapi lewat pergumulan yang sungguh-sungguh,
dan berserah sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di muka bumi ini, maka peperangan roh terjadi antara Lucifer dengan kami sebagai pendoa. Dilakukan doa yang sungguh-sungguh dan meminta kekuatan Tuhan untuk menyertai dan mengusir Lucifer dari kehidupan melati. Terjadi pertentangan, bahkan Lucifer mengolok-ngolok yang mengatakan bahwa sedikit-sedikit manusia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Hal sedikit-sedikit terus meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kenapa mengandalkan dia? Kenapa tidak mengandalkan Lucifer sebagai penguasa di dunia ini? Tapi saya mengatakan bahwa siapapun engkau mengatasnamakan Lucifer, kau hanya setan yang bertugas mempengaruhi, memprovokasi manusia, mencelakai manusia. Kau hanya seonggok debu. Yang ketika Allah yang kami sembah Yesus Tuhan, dia berkehendak, maka kau dihancurkan dan pada akhirnya kau akan dilempar dalam jurang maut menurut kuasa dan kehendak Yesus yang kami sembah. Dan saat itu Lucifer tertawa terbahak-bahak. Dia mengatakan tak satu manusia pun di muka bumi ini yang sanggup melawan dia. Tetapi saya mengatakan kami manusia bersama Yesus, dan di dalam Yesus kami sanggup mengalahkan engkau, hai iblis. Karena itu kau keluar dari tubuh melati ini dan jangan mengganggu lagi. Dia mengatakan kalau engkau berani menghadapi saya, maka mari kita bertarung secara jantan, dan jangan mengandalkan Yesus, tapi biarkan engkau andalkan diri sendiri. Tapi saya mengatakan saya hanya manusia lemah, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan apa-apa. Saya kuat ketika ada bersama Yesus. Yesus ada di dalam aku dan aku di dalam Yesus, maka saya berani mengalahkan engkau. Dan saat itu Lucifer dengan mata yang merah, dengan muka yang seram, dia marah. Dia mengatakan kalau begitu mari kita bertarung. Saat itu meminta puji-pujian, berserah diri sepenuhnya ke dalam tangan Allah, bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Tuhan tidak menyertai. Maka dengan penyerahan diri di hadapan Tuhan, bahwa Allah di dalam Yesus ada di dalam diri, dan saya ada di dalam dia, maka apapun di muka bumi ini ditaklukkan dan dihancurkan. Dan ketika doa yang kami sampaikan demikian, maka satu hentakan kaki, maka Lucifer terpelanting jatuh, dan dia mengatakan bahwa manusia hanya mengandalkan Yesus, sedikit-sedikit mengandalkan Yesus. Tapi ingat apa yang kalian lakukan, kalian pada akhirnya akan menjadi pengikut saya. Saya mengatakan sembah dan puji kami hanya kepada Yesus dan kepada dia saja kami berserah. Hai iblis, siapapun kau, entah kau mengaku diri Lucifer atau roh apapun kau ditaklukkan di jam ini, dan kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Kau keluar dari tubuh melati. Dan pada saat itu melati mengalami muntah, yang keluar dari mulutnya itu barang gumpalan-gumpalan hijau. Dan saat itu dia tidak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, 5 menit kemudian, ia sadar kembali dan ia dipulihkan, disembuhkan secara ajaib. Dan sampai saat ini melati sudah melakukan tugas tanggung jawab sebagai abdi negara di daerah lain. Semua karena berkat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, maka anak melati dipulihkan, disembuhkan di dalam kuasa nama Yesus. Kiranya kesaksian iman ini memberikan kekuatan iman dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya tempat perlindungan yang ajaib, yang teguh. Ketika kita berserah kepada Dia, Ia sanggup menolong kita dalam kondisi apapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.